Benar Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami ketahui dalam hidup ini. Ada banyak pergumulan yang mungkin Tuhan kami tidak bisa melaluinya. Tapi kami percaya bahwa Allah punya rencana yang luar biasa. Engkau ada untuk memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Terbukti Tuhan bahwa hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini karena Tuhan peduli dalam hidup kami. Tuhan mengerti akan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerahnya, rahmatnya yang begitu besar dalam hidup kami. Pagi ini kami ada, dan kami mau Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kebenaran firman itu bagi setiap kami. Ambil alih pemberitaan firman ini, dan biarlah hati kami boleh terbuka menerima setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menjaga hati kami, sehingga setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, terlebih kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Apapun segala bentuk kuasa gelapan yang ingin coba mengganggu, yang ingin mencoba menghalangi, bahkan Tuhan ingin mencoba mengambil damai sejahtera kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Bisa lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita harus bersuka cita karena kita sudah masuk di bulan yang akhir tahun. Ya, kita sudah masuk di bulan Desember. Kita percaya bahwa ini adalah satu sukacita besar buat kita, satu sukacita yang luar biasa. Kalau hari-hari ini kita dengar masa pandemi yang luar biasa, saudara, sampai saat ini, saya mau katakan ini bukan satu kehendak kita, tapi ini adalah satu bukti cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita harus merayakan perayaan Natal ini bersama dengan keluarga. Amin. Amin. Kalau selama ini kita mungkin terpencar, tapi hari ini saudaraku yang terkasih, di tahun yang 2020 ini, di bulan Desember ini, kita merayakan Natal dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu bersukacitalah. Ini jarang terjadi. Ya, ini jarang terjadi. Kalaupun terjadi, itu karena dia ada dalam Tuhan. Tapi semua orang, baik yang tidak ada di dalam Tuhan, mereka tetap di rumah bersama keluarga. Ada amin? Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus masuk di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita hidup di luar rencana Tuhan, ini bahaya namanya, ya. Tapi ketika kita hidup dalam rencananya Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah baik adanya. Ada amin? Apa kabar? Luar biasa. Kabar baik. Yes. Oh, kurang kompak. Kita ini ada, saya hitung tadi ya. Asas berapa? Ada 1.500 ya? 2.000 tidak boleh. Ya. Tidak boleh. 50%-nya aja 2.000. Bagaimana kalau 100%? Nah, ya. Nggak kehitung ya Pak. Situ ya. Coba sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Nah, beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan.
lihat kiri kanan ada senyum nggak? Kalau nggak ada senyum, bilang senyum dong. Ya, ya, harus senyum. Ya, karena kita nggak bisa lihat, maskernya sudah ditutup. Ya, ketika kamu lihat dia lagi ngomel, apa? Nggak tahan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua bersukacita, amin. Saya sangat bersukacita hari ini karena saudaraku yang terkasih adalah hamba Tuhan yang luar biasa hadir bersama dengan kita hari ini. Ya, kalau sudah lama sekali berkata bahwa akan hadir, terpuji Tuhan. Hari ini setiap janjinya tergenapi. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya percaya juga saudara, kalau manusia bisa menepati janjinya, terlebih Tuhan pasti akan tepati janji. Amin. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan tepati setiap janjinya bagi kita. Saudaraku yang terkasih, tema di bulan ini bagi setiap kita adalah Allah peduli. Ya, seperti pujian tadi, Allah peduli, Allah mengerti akan hidup kita. Saudara, ini tema yang sangat luar biasa. Kalau beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam kendali Roh Kudus. Saudara, kenapa kita hidup dalam kendali Roh Kudus? Karena Allah peduli dalam hidup kita. Ia peduli dalam hidup kita. Ia tidak mau kita ini binasa. Ia tidak mau kita ini binasa. Ia tidak mau kita hidup sembarangan. Ia tidak mau kita gagal dalam hidup ini. Ia tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Tapi Dia mau kita hidup dalam kemenangan. Amin. Itu yang Tuhan peduli dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, Ia kirimkan anaknya. Kita akan peringati, ya, nanti tanggal 24 kita akan adakan Natal di tempat ini, tapi kekeluargaan saja. Oleh sebab itu dicatat nanti di absen siapa yang hadir, ya. Tanggal 24 itu kita akan hadir. Kita akan absen siapa saja yang hadir. Siapa juga yang hadir tanggal 25, ya. Karena kalau hadir di 2 hari itu, 24, 25, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita akan bersukacita di Natal ini. Amin. Amin. Siapa yang nggak suka cita? Oh, saya baru beli baju baru Pak Pendeta. Oh, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Nanti baju barunya ada di toko. Ya, gampang ya. Kita nggak usah cari ya. Ya, carinya di rumah nggak usah, cari di toko saja, ya, gratis, lihat-lihat doang, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ada uang nggak ada uang, kita tetap bersyukur, puji Tuhan, ya. Ada yang nggak punya duit di sini? Ada yang nggak punya uang? Sama, saya juga enggak, ya. Tapi kita tetap bersuka cita, ya. Kita nggak makan duit, tapi kita makan. Makanya kita bersuka cita, saudara. Gak punya duit tapi bisa tetap makan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik saudara yang terkasih, kita mau lihat, kita mau baca di dalam satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita singkat saja karena hari ini adalah harinya Tuhan yang luar biasa. Dan karena dibarengi dengan perjamuan kudus, saya percaya saudaraku, Anda juga menantikan perjamuan kudus yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita mau buka di dalam Yesaya 41. Sudah dapat semua? Belum. Yesaya 41. Bisa ditampilkan? Nah, Bapak baru nanya. Yesaya 41 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 saja, ya, sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tapi kita baca saudara yang terkasih adalah ayat mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Yang belum dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan aman. Aman, ya. Kan kalau sudah dapat berarti aman. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Israel hamba Tuhan,
Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Puji Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Israel adalah hamba Tuhan. Israel itu adalah hamba yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan pilihan itu ya tidak dapat dibatalkan. Ya, ketika Tuhan memilih, maka Dia tidak akan dapat membatalkan janjinya. Pilihan itu tidak dapat dibatalkan, tidak dapat digagalkan. Ini berlaku buat setiap kita. Ketika Tuhan pilih saudara, ketika Tuhan pilih saudara, maka tidak ada yang namanya satupun yang mampu membatalkan itu. Oleh sebab itu saudara, Allah sangat memperhatikan umatnya, bangsa pilihannya ini. Ia sangat memperdulikan mereka. Ia sangat memperhatikan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ia sangat perhatikan. Kenapa? Karena ini adalah bangsa pilihan. Hal serupa terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau pada waktu itu adalah di zamannya bangsa Israel, hari-hari ini adalah kita ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Oleh sebab itu Dia juga tidak dapat membatalkan pilihannya buat kita. Aku telah memilih. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, Dia berkata bahwa apa? Aku telah mengambil, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau ini hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya. Oleh sebab itu ini juga berlaku buat kita, karena Allah itu adalah Allah yang tetap sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah berubah. Kalau dulu Allah itu peduli, saudaraku yang terkasih, hari ini juga Allah peduli. Pada masa yang akan datang juga Allah tetap peduli. Kenapa? Kenapa Allah peduli? Karena ini adalah satu sifat yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu karakter Allah, bahwa Ia sangat peduli. Sebagai ciptaan, saudaraku yang terkasih, Ia tahu, Ia mengenal kita. Ia tahu siapa kita, terbuat dari tanah mana kita, ya. Dia tahu, ya, baik itu tanah yang subur, ya, baik itu tanah yang kering, ya. Ia tahu kita terbuat dari tanah mana. Tanah liatkah kita? Tanah sengketakah kita? Ya. Ya, saya kalau suka-suka bertengkar itu sengketa terus sama orang lain, tidak bisa berdamai sama orang lain. Ya, itu saudara. Jangan-jangan waktu itu juga terbuat dari tanah sengketa. Jadi jangan suka sengketa, ya. Ya. Haleluya. Allah mengerti kita. Allah tahu. Oleh sebab itu banyak sekali di dalam kebenaran firman Tuhan Dia berkata jangan khawatir. Kenapa Dia berkata jangan khawatir? Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ia tahu apa yang kita perlukan. Cuma kadang-kadang kita lebih banyak membutuhkan dari apa yang kita mau. Keperluan kita kadang-kadang terlalu banyak. Ya. Jadi sehingga apa? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak mampu mencapainya. Nah, firman Tuhan hari ini saudara, ini berbicara tentang begini. Ketika saya baca, ketika saya terima tema ini dari Gembala Senior kita, karena tema di bulan ini, tema Natal kita adalah Allah peduli, ya. Allah peduli.
Nanti ada subtemanya di bawah. Nah, tema ini saudara, peduli itu menurut kamus bahasa Indonesia, nggak tahu nanti menurut di sini bahasa Curug, nanti menurut bahasa Curug Bu Ayin yang arti ya. Peduli menurut kamus bahasa Indonesia adalah hati ya, memperhatikan atau mengindahkan keadaan orang lain yang sedang dalam keadaan membutuhkan ya. Kalau di bahasa kita di sini apa? Bagian baik. Bukan. Bagian yang baik ya kan? Bukan ya. Nggak usah pakai kalau orang kita ya, kasihan dia ya, bagian yang bebas ya. Lah ya, yuk kita besuk bagian bebas, nggak usah ya. Dia lagi sakit, kita besuk, yuk kita doain bagian ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, kadang-kadang saya bilang, aduh, halo, shalom, kita mau besuk hari ini. Aduh, siapa yang kita besuk? Tadi semangat gitu loh ya. Kita besuk, iya ayo Pak, siapa duluan? Sini. Itu mah bagian Pak, gak usah. Waduh ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, kalau ada orang ya, bagian itu artinya apa? Biarin aja ya, biarin aja. Artinya apa? Nggak peduli. Lawan kata dari peduli. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi menurut kamus Alkitab, kamus bahasa Indonesia, bahwa ini adalah orang yang selalu memperhatikan, mengindahkan keadaan, di mana keadaan itu dia sedang dibutuhkan. Ya, dia memperhatikan. Inilah kondisi yang Allah lihat di dalam hidup kita. Keadaan kita sedang membutuhkan saat ini. Allah sedang memperhatikan kita. Jangan bilang bahwa Allah Tuhan itu tidak memperhatikan hidup saudara. Ketika engkau hadapi masalah, jangan berkata bahwa oh Tuhan, di mana engkau? Kok nggak dijawab? Saya sudah dari sana, dari sini, dari Sabang sampai Merauke, jawaban Tuhan tidak pernah terjadi. Saudara, saya mau sampaikan, kemanapun engkau pergi, Allah memperhatikan hidupmu. Makanya Daud berkata, bila manakah aku Tuhan sembunyi dari hadapanmu? Kalau aku di dalam gua, engkau ada di situ. Bahkan sekalipun aku di dunia orang mati, di dalam kubur sekalipun, engkau ada di situ. Di mana-mana Tuhan ada. Ya, kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Allah memperhatikan hidup kita. Itulah kondisinya. Nah saudaraku, ini adalah satu berita yang paling dinantikan oleh orang yang sedang, biasanya kabar baik. Ini kabar baik hari ini buat setiap kita. Saya mau sampaikan bahwa apa? Allah itu peduli dalam hidup saya, saudara. Itu kabar baik. Kabar baik ini saudara, banyak orang nantikan. Kenapa? Mereka, terutama mereka misalnya yang hidup dalam kondisi yang terbelenggu, kondisi yang terpenjara, atau ada yang mereka yang ada di dalam kekurangan, atau ada mereka yang ada di dalam sakit penyakit. Ini adalah satu kabar sukacita. Ketika mereka mendengar ini, ketika kita sampaikan bagi mereka, katakan buat mereka, Allah memperhatikanmu, Allah memperdulikanmu. Katakan kiri kanan, Allah memperhatikanmu. Ya. Kenapa? Ketika ada satu perhatian, maka di pikiran mereka yang terbelenggu ini, yang terpenjara ini, ketika mereka mendengar kabar bahwa ada orang yang akan memperhatikan mereka, ini adalah satu kabar sukacita. Berarti dalam hal ini ada yang namanya, kecuali Tuhan sudah berbalik ya. Ya. Kecuali Tuhan sudah gak mau dengar doa. Ya. Tapi sampai saat ini Tuhan masih mendengar doa. Ya. Makanya dia berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti lagu ciptaan Bapak itu. Tahu lagunya?
Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Nanti kita ya nanti kita nyanyikan. Soalnya main musik kita lagi sibuk baca Alkitab. Haleluya. Dia lagi sangat memperhatikan Alkitabnya, menelaah dan merenungkan. Puji Tuhan. Ya. Apalagi Fitu, bukan? Kan ya. Menyelesaikan misi, bukan? Puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih. Nah, ini yang terjadi hari ini, keterbatasan kita sebagai manusia membuat kita tidak dapat merencanakan segala sesuatu dengan baik. Saudara, kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Ada hal yang begitu luar biasa. Dia berkata bahwa saya punya hal yang luar biasa, satu komitmen yang luar biasa. Saya mau sampaikan komitmen itu penting dalam hidup kita. Tapi saya mau buka, saya mau sampai sekarang. Saya bilang jangan sampai juga dengan komitmen yang kita punya kita melupakan kiri kanan kita. Ada banyak orang tertuju hanya untuk melayani Tuhan tanpa memandang bahwa sebenarnya orang-orang yang dilayani itu ada di kiri kanannya. Ini satu perhatian buat setiap kita. Kita mau tertuju, kita punya komitmen untuk layani Tuhan di satu tempat. Saudara, tempat ini membutuhkan saudara. Amin. Oleh sebab itu, kita lihat di masa pandemi yang luar biasa ini, bahkan mungkin kita dengar ini berkepanjangan, ya. Apakah mungkin tahun 2021 ini selesai? Ya, kita berdoa, saudara. Ya, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain berdoa dan berjaga. Makanya firman Tuhan sudah bilang dari awal, berdoa dan berjaga-jaga. Kadang kita hanya berdoa tapi tidak berjaga. Apa yang perlu kita jaga? 3M. Ya, mandi, makan, minum. Betul nggak? Ya, 3M program pemerintah kan? Betul. Mandi, makan, minum. Betul? Loh, coba apa program pemerintah 3M? 3M. Mencuci tangan, memakai masker, ini 3M ya, ingat 3M. Pertama adalah mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga. Nah, itu 3M. Namanya protokol kesehatan. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kalau hari ini kita dengar ada mandi, makan, minum, iya benar juga itu Pak Pendeta. Ya, betul. Ya, luar biasa. Ya, kaum pria bahkan dua luar biasa. Ya, 6 bulan ini berturut-turut badannya sama semua nanti. Baru 2 bulan. Ya, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan takut. Ya, firman Tuhan berkata hari ini di ayat yang 10 kita berkata, firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Saudara, kita hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin takut, tapi saya percaya ini bakat tua tidak takut ya. Amin. Tapi tetap waspada. Ya, kita tetap waspada.
Ada banyak orang yang khawatir akan masa depan. Ada banyak orang yang khawatir akan apa yang terjadi di tahun 2021. Ya. Saudara, banyak orang yang mengalami penglihatan. Nah, terakhir kemarin ada satu anak Tuhan, ya, menceritakan tentang penglihatan yang dilihat. Saudara yang terkasih, ini saya katakan bahwa ini real. Ini, ya, anak Tuhan. Dia berkata setiap hari bangun, ya, dari jam 1 malam, jam 2, jam 3, setiap 1 jam itu dia bangun bukan karena dia mau, tetapi karena dibangunkan. Supaya apa? Dia selalu berdoa. Saudara, ini berjalan sekian lamanya. Akhirnya satu hari, 2 minggu yang lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya berdoa, saya melihat satu penglihatan yang luar biasa. Ada bola api yang besar, dan bola api itu ada di bawah kaki Tuhan. Tapi bola api itu, saudara, dia lihat, Pak Pendeta, bola api itu, ya, dilepaskan dan terhempas ke bumi. Saudara, saya tak tahu apa artinya, tapi kita mau lihat. Mari kita memiliki hikmat. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, sebelum segala sesuatunya terjadi, biarlah hidup saya berarti. Amin. Ya. COVID-19 ini hampir semua hidup kita tidak berarti. Yang mau sampaikan, rencana kita berantakan, program kita berantakan, apa yang kita pikirkan semua berantakan. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak berubah di satu ini, maka akan ada hal yang kemudian lebih dari. Gak tahu nanti namanya mau COVID-30 atau mau COVID-90, gak tahu. Tapi begini saudaraku yang tegas dalam nama Tuhan, melalui COVID-19 ini Tuhan ingatkan kita, amin, untuk kita apa? Kembali kepada Tuhan. Ya, kalau ujiannya begini, back to Bible, kembali ke Alkitab, kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Pencipta. Tidak ada waktu kita untuk main-main. Kita mau fokus sama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, mengapa Allah peduli dalam hidup kita? Ini yang penting pertanyaannya. Kalau dia berkata jangan takut, berarti manusia ini hidupnya, tabiatnya penuh dengan ketakutan. Dan firman Tuhan bilang bahwa ketakutan itu adalah dosa. Oleh sebab itu dia berkata, aku memberikan roh kepada kamu, bukan roh yang takut, melainkan roh yang mampu mengalahkan dunia ini. Bukan roh ketakutan. Tapi acap kali manusia itu hidup dalam yang namanya takut. Ya, takut saudaraku yang terkasih. Takut ditinggal sama pacar, takut diputusin. Informasi pacaran saudaraku yang terkasih, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Ya, gara-gara kita cinta, saudara, lalu kita putus. Ya, ada orang yang putus cinta, dia bilang, oh, aku tanpamu butiran debu. Lebay ini, ya. Tapi saudaraku yang terkasih bilang, aku tanpamu adalah anak, aku tetap anak Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan juga pernah hilang harapan. Ya, itu Allah peduli dalam hidup kita. Pertama, karena supaya kita ini tidak takut. Jangan takut, jangan hidup dalam ketakutan. Hari-hari ini mungkin kita berkata, oh saya mau lakukan ini, tapi takut corona ini panjang, lama. Saya takut berusaha, semua pasti gagal. Saya takut mengasihi, nanti kembaliannya gak ada. Saya takut memberi
nanti gak bisa balas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau engkau memberi, memberilah. Jangan mengharapkan balasan. Kadang-kadang kita mau memberi, kita berpikir dulu, nanti dia bisa nggak ya? Nah, ini nggak boleh terjadi. Kita nggak boleh takut. Kita mengasihi, kita mendoakan orang takut. Ya, ada dulu gini, ada dulu satu tim kami, ayo kita mendoakan orang yang sakit. Dia bilang gak mau, nanti saya yang sakit, katanya. Loh, mendoakan orang sakit, dia takut mendoakan orang sakit karena apa? Takutnya nanti dia juga yang sakit. Ya, saudara, ini hal yang ketakutan ini akan mencoba membuat kita tidak berdaya. Ketakutan ini akan membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak dapat bertindak. Oleh sebab itu dia bilang, jangan takut. Ya, jangan takut. Hari-hari ini saudara, Tuhan berkata buat setiap kita, jangan takut. Amin. Yesus bilang jangan takut. Ya. Kenapa kita nggak takut? Karena Allah selalu menyertai. Jadi kita nggak perlu takut. Itu bukti bahwa Allah peduli. Dia bilang jangan takut. Ibarat anak yang takut, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, melewati jalan dan segala macam. Kalau ada bapaknya takut nggak? Enggak. Ya. Kalau ada bapaknya nggak takut. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya hebat. Kita juga harus tahu bahwa Bapa kita itu hebat. Allah kita itu hebat. Ia menyertai kita. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, kenapa? Mengapa Allah peduli bagi kita? Karena manusia ini selalu hidup. Ya, karena manusia ini tidak bisa membuat keputusan sendiri. Ya. Manusia ini hidup dengan kebimbangan. Dan kebimbangan firman Tuhan bilang, orang yang bimbang tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan menerima apa-apa. Kadang-kadang kita bimbang antara mau nolong atau enggak. Betul? Kadang seperti itu kan? Antara mau melakukan atau tidak. Kita bimbang antara mau ke gereja atau enggak. Kita bimbang antara mau melayani Tuhan apa mau ke mall. Ya, molor maksudnya. Ya, molor gitu ya. Kita bimbang. Ya, ketika kita bangun kita sudah bimbang. Aduh. Begitu bangun rasa nyaman itu menghampiri kita. Aduh, badan kayaknya gak bisa digerakin. Haleluya. Engkau tahu Tuhan, aku mau ke gereja, tapi badanku lemah. Akhirnya Pak Pendeta, saya tidak bisa ke gereja. Kenapa? Mager Pak Pendeta. Malas gerak katanya. Mager. Luar biasa. Ya saudara yang terkasih dalam kita bimbang. Akibat kebimbangan ini kita nggak dapat apa-apa. Kita seperti orang yang diombang-ambing. Kita nggak akan terima apa-apa. Kita kesana nggak dapat, kita kesini nggak dapat. Saudaraku yang terkasih, yang ada capek. Saya mau sampaikan, yang ada capek. Ya. Tapi kalau saya mau sampaikan, kalau kita menetapkan satu langkah kita di hadapan Tuhan, dia berkata begini, kita tidak menjadi bimbang di hadapan Tuhan, kita akan capai hasil, kita akan berhasil, saudara. Ya, tapi orang yang bimbang tidak akan pernah bisa berhasil. Apalagi begini, coba kalau kita tanya, kita punya banyak pergumulan. Saudara yang terkasih, terlalu banyak nanya, akhirnya kita bingung. Tanya sama Ko Bojo, saya punya masalah, Ko Bojo kasih jalan keluar. Datang ke Ko Hengki, saya punya masalah, Ko Hengki punya. Lalu kemudian Ko Hengki kasih jalan keluar. Datang ke Pak Okli, saudara yang terkasih dalam, Pak Okli kasih jalan keluar. Datang ke Bu Amel, ya, Bu Amel kasih jalan keluar. Akhirnya dia pulang ke rumah.
lagi yang belum saya temui ya. Lalu kemudian ke Pak Pendeta, datang ke Pak Pendeta kasih dan doain. Saudara, dia pulang ke rumah. Apa ya jadinya? Apa yang harus dilakukan? Bingung. Ya, akhirnya hitung buah hitung buah baju. Mengerti maksud saya? Hitung buah baju. A, B, C, W, N, nggak sesuai, diulangi. Ya. Lalu nggak pas dengan bajunya, dengan kancing baju karena nggak sesuai. A, B, C, D, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Oh enggak, bukan B, saya maunya A. Berarti B, A, B, A, B, A, B, A. Sama aja. Ini bimbang, kita nggak dapat apa-apa. Tapi pastikan lengkap. Saya mau sampaikan bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada kepastian. Ada amin? Dalam Yesus ada kepastian. Di dalamnya engkau pasti selamat. Di dalamnya engkau pasti diselamatkan. Surga itu pasti. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya dia berkata bahwa jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kalau engkau bimbang berarti kau nggak percaya akan kuasa Tuhan. Kalau engkau bimbang berarti kau nggak percaya akan berkat Tuhan yang selama ini mengiringi saudara. Padahal selama ini kita menikmati berkat Tuhan. Kenapa kita harus bimbang? Hanya gara-gara kita gak ada uang hari ini, lalu kita bimbang. Hanya gara-gara kita gak bisa makan hari ini, lalu kita bimbang. Saudaraku yang tegas dalam nama Tuhan, saya selalu ingat, kalau hari-hari ini, kalau misalnya kami ada dalam keadaan yang tidak baik, saya bilang, Tuhan, saya percaya kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Amin. Karena yang Allah yang saya sembah tidak pernah berubah. Jadi saudara, kita tidak perlu bimbang. Kita nggak perlu melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu ke tempat yang lain, lalu ke tempat yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melangkah ini, saudara, saya mau katakan, engkau hanya capek jalan-jalan, tapi kau tidak dapat apa-apa. Ya. Sehingga kita seumur hidup kita ikut Tuhan, kita tidak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Karena kerjanya kita jalan. Ada nggak orang yang jalan-jalan itu bisa nyimpan uang? Siapa yang bilang jalan-jalan bisa nyimpan uang? Siapa yang bilang orang yang duduk-duduk bisa simpan uang? Dia itu. Dua-duanya gak ada yang jawab, gak ada yang angkat tangan. Pak Pendeta bingung. Kalau jalan-jalan sih uang habis, Pak. Kalau di rumah uang tetap ada? Ada. Saya mau sampaikan, kalau engkau tetap di rumah, kalau engkau tetap di rumah, saudaraku yang terkasih, secara rohaninya ini ya, saya mau sampaikan, kalau engkau tetap di rumah, engkau akan diberkati, engkau akan makan, apapun yang ada di rumah itu engkau akan makan, engkau akan kenyang. Tapi kalau engkau jalan, uangmu habis, badanmu capek, lalu kemudian gak ada yang memperhatikan engkau akan makan atau tidak. Yang ada kau mati di jalan, capek di jalan. Makanya firman Tuhan bilang, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, orang yang bertahan setia sampai pada akhirnya, itulah yang diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita setia sama Tuhan. Amin. Amin. Kok enggak? Mari kita setia sama Tuhan. Amin.
Nah gitu loh. Saya tidak marah. Coba lihat kiri kanan, ada senyum lagi gak? Ya, senyum ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Mengapa Allah peduli dalam hidup kita? Karena ini adalah manusia, karena kita ini adalah manusia yang takut. Karena yang kedua, karena kita ini adalah hidupnya selalu bimbang dalam hidup ini, tidak bisa mengambil satu keputusan yang tepat dalam hidup. Oleh sebab itu percayalah, Allahmu berkuasa. Ya, mengapa tidak perlu takut? Ya, karena Tuhan selalu menyertai. Mengapa tidak perlu bimbang? Karena Allah kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ada amin? Yang ketiga saudara, karena janjinya itu menghidupkan kita. Ya, itu ayat terakhir di Mazmur 119 ayat 50. Ya, dia berkata begini saudaraku yang terkasih, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu menghidupkan. Ketika engkau alami hal-hal yang tidak baik hari-hari ini, saudara, kita punya banyak masalah. Saya mau sampaikan, bergumul, berdoa kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bangun hubunganmu kepada Tuhan. Dan di dalam sengsara itu, Tuhan berjanji akan memulihkan hidupmu. Ya, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Siapapun kita, karena manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan, kepada Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Amin. Ia sangat memperhatikan kita. Ya. Sampai dia berkata apa? Bahkan satu helai jatuh dari kepalamu, Tuhan tahu. Pernah gak Bapak Ibu Saudara, kalau rambutnya rontok tahu, jatuh-jatuh aja. Tapi firman Tuhan bilang apa? Selai rambut pun dari kepalamu jatuh, itu Allah tahu. Amin. Hal yang sekecil itu saja Tuhan perhatikan dalam hidup. Hal yang tidak pernah kita perhatikan, itu Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal yang mendasar dalam hidup kita, apalagi kebutuhan kita, apalagi sakit penyakit kita, pergumulan kita. Saudaraku yang terkasih, Allah sangat memperhatikan saya dan saudara. Amin. Dia mau kita kembali. Dia mau kita datang kepada. Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Oke, kita naikin sedikit. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, taruh Alkitab saudara.
apapun pergumulanmu hari-hari ini, bagaimanapun keadaanmu hari ini, dari firman Tuhan jelaskan hari ini, saudara, bahwa Allah memperhatikan hidupmu. Allah memperhatikan hidupmu. Dia berkata kepada engkau, jangan takut, jangan takut, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, Ia tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Ia selalu menyertai. Oleh sebab itu hari ini engkau ambil satu keputusan, jangan bimbang. Sebab Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia kuasa atas dunia. Dia adalah Allah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Saudara, bahwa Ia juga berkuasa atas hidupmu. Ia berkuasa atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, saudara, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, katakan, Tuhan, aku percaya, Bapak. Kalau selama ini aku lupa, kalau selama ini aku tidak bisa bertindak, tapi hari ini Tuhan, aku dikuatkan karena aku percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai hidupku. Kalau Allah yang menyertai hidup saudara pasti dipulihkan. Kalau Allah yang menyertai saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap arahkan hatimu di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa, berdoa. Tuhan berfirman, marilah kepada saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang letih lesu. mungkin aku yang mengalami pergumulan yang mungkin hari-hari ini engkau ada di dalam kebimbangan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan berbicara bersama. Jangan bimbang, jangan takut. Saudara, buat saudara yang ada di luar sana, saya beri kesempatan untuk datang.
di